Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Adapun anggota kelompok kami, Elkana Putri Widianti dengan NIM 070, Khalid Ahmad Syaifullah dengan NIM 207, Rizky Willy Kurniawan NIM 212, Aisyah Wulandari 213, Septia Salih Kautami 217, dan Muhammad Usama Hanif 223. Nah, di sini di perjanjian sewa menyewa kami memiliki seseorang yang bernama Khalid Ahmad Syaifullah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Keuangan PT Training for Life, yang mana yang menyewakan adalah Septia Salika Utami bertempat tinggal di Jalan Intan RSPP RT 10 RW 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Adapun objek yang disewakan adalah tanah seluas 500 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 390 meter persegi yang terletak di Jalan Komsai Raya, RT 5 RW 1 Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 011404301301 atas nama Septia Salika Utami. Di sini ada sebuah akta sewa menyewa dengan nomor 33/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Selatan atas nama Muhammad Usama Hanif SH MKN, di mana di situ tercantum identitas para pihak serta objek yang disewakan. Dan juga waktu sewa itu selama 5 tahun dimulai dari 25 Oktober 2021 hingga 25 Oktober 2026 dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000 untuk keseluruhan masa sewa, di mana dalam akta ini disaksikan juga oleh Rizky Willy Kurniawan SH dan Aisyah Wulandari SH yang merupakan pegawai di kantor notaris tersebut. Nah, perjanjian sewa menyewa ini dalam pembayarannya akan dilakukan menjadi 3 tahap. Lalu objek sewa digunakan penyewa sebagai kantor PT Training for Life, di mana biaya listrik, air, keamanan, dan kebersihan juga ditanggung oleh pihak penyewa. Biaya pajak nantinya akan ditanggung oleh pemilik, pengembalian wajib dalam keadaan kosong dan terawat baik. Objek sewa tidak dapat disewakan kembali oleh penyewa, dan jika terjadi perbedaan penafsiran, maka nantinya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak terselesaikan, maka kasus ini akan dibawa ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun untuk jual beli akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk perjanjian jual beli yang kami buat, di mana pihak pertama yaitu pihak menjual sama Aisyah Wulandari yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Rizky Willy Kurniawan. Dan pihak kedua yaitu pihak yang membeli adalah Muhammad Usama Hanif dengan objek jual beli yaitu sebidang tanah milik yang terletak di Telaga Golf Sawangan Indah Klaster Panama Blok H4 nomor 10 RW 03 Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Seluas 136 meter persegi, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 150 meter persegi. Lalu untuk poin-poin perjanjian jual beli tersebut, yang pertama ada harga tanah sebesar 618.200.000 beserta harga bangunan sebesar 618.800.000 sehingga keseluruhan harga jual menjadi 1.300.000.000. Lalu pembayaran dilakukan secara tunai paling lambat sampai 31 Desember 2021. Ketiga, jaminan bahwa tanah penjual milik penjual dikuatkan oleh 3 orang saksi yang ikut menandatangani perjanjian, yaitu Septia Salih Utami, Khalid Ahmad Syaifullah, dan Elkana Putri Widiati. 4. Penyerahan tanah paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 setelah pembeli melunasi pembayarannya. Setelah perjanjian ditandatangani, maka tanah menjadi milik pembeli. Dan terakhir, tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok. Nah, dalam akta jual beli yang kami buat juga, akta jual beli bernomor 48/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh PPAT Elkana Putri Widiati SHMKN. Di sini mencantumkan identitas para pihak dan objek yang diperjualbelikan. Lalu juga terdapat objek jual beli tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.
Dan terakhir, pembuatan akta disaksikan oleh Septia Salih Utami sebagai kakak ipar dari pembeli pihak kedua dan Halid Ahmad sebagai paman dari penjual, yaitu pihak pertama. Baik, mungkin untuk presentasi dari PowerPoint yang kami buat cukup sekian, akan dilanjutkan dengan presentasi perjanjian tersebut. Baik, kurang lebih begini gambaran dari surat perjanjian jual beli rumah yang kami buat. Di sini yang bertanda tangan pihak pertama yaitu Rizky Willy Kurniawan berumur 30 tahun, merupakan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Rasa Malaya Raya nomor AN strip 02 RT 9 strip RW 02 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta dengan nomor KTP 317401 0503199100006. Di sini Rizky Willy Kurniawan bertindak atas nama Aisyah Wulandari yang selanjutnya disebut pihak pertama. Kemudian pihak kedua di sini ada Muhammad Usama Hanif yang berumur 30 tahun yang merupakan wira swasta yang beralamat di Jalan Raya Muhtar nomor 24 RT 2 RW 5 Bojongsari Sawangan, Sawangan Lama Bojongsari Kota Depok. Dalam hal ini Muhammad Usama Hanif bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak kedua. Perjanjian jual beli yang objek perjanjian jual beli yang disengketakan adalah sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam sertifikat tanah hak milik nomor 10.15.22.05.1.02324 yang terletak di Telaga Golf Sawangan Indah Kluster Panama Blok H4 _10 RW 3 Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, dan diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur gambar situasi nomor 290/1999 seluas 136 meter persegi berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 150 meter persegi dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 11 pasal sebagai berikut di bawah ini. Pasal pertama yaitu mengenai harga. Jual beli tanah dan rumah tersebut dilakukan dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan ketentuan harga sebagai berikut. Yang pertama, harga tanah per meter persegi adalah 4.500 maksud saya 4.545.588 rupiah. Sehingga harga tanah tersebut adalah 618.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua, harga bangunan rumah adalah 618.800.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, harga keseluruhan tanah dan bangunan rumah adalah 1.300.000.000 rupiah. Di pasal 2 mengenai cara pembayaran, pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama atas tanah dan bangunan rumah yang dibelinya sebesar 1.300.000.000 rupiah secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021 setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini. Kemudian di pasal 3 ada mengenai uang tanda jadi. Yang pertama yaitu pihak kedua akan memberikan uang tanda jadi sebesar 618.200.000 rupiah kepada pihak pertama, di mana penyerahan uang tersebut dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Kemudian yang kedua, sisa pembayaran sebanyak 618.800.000 rupiah akan dibayarkan pihak kedua sesuai pasal 2 perjanjian ini. Pasal 4 mengenai jaminan dan saksi. Yang pertama, pihak pertama menjamin sepenuhnya bahwa tanah dan bangunan rumah yang dijualnya adalah benar-benar milik atau hak pihak pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain. Kemudian yang kedua, jaminan pihak pertama dikuatkan oleh 3 orang yang turut menandatangani surat perjanjian ini selaku saksi. 3 orang saksi tersebut adalah yang pertama ada Septia Salih Utami yang merupakan wira swasta yang beralamat di Jalan Kiai Haji Mukhtar nomor 21 Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang memiliki hubungan kekerabatan yang merupakan kakak ipar pihak pertama. Kemudian yang kedua, saksi kedua yaitu adalah Khalid Ahmad Syaifullah yang memiliki pekerjaan sebagai wira swasta dan beralamat di Jalan Sawangan Raya, Kampung Babakan, RT 2 RW 12 Sukatani, Sawangan, Depok.
yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dari pihak kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Elkana Putri Widiati yang merupakan ibu rumah tangga dan beralamat di Jalan Sawangan Raya, Kampung Babakan RT 2 RW 12 Sukatani Sawangan Depok dan memiliki hubungan kekerabatan sebagai bibi dari pihak kedua. Kemudian di sini ada pasal 5 mengenai penyerahan. Pihak pertama berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut di atas dalam keadaan kosong beserta kunci-kuncinya kepada pihak kedua selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021 setelah pihak kedua melunasi seluruh pembayarannya. Kemudian di sini pasal 6 mengenai status kepemilikan. Sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini, maka tanah dan bangunan rumah tersebut di atas beserta segala keuntungan maupun kerugiannya sepenuhnya menjadi Baik, selanjutnya pasal ke-7 yakni mengenai pembaliknamaan kepemilikan, di mana hal ini dalam proses pembaliknamaan atas bangunan tanah dan bangunan rumah tersebut akan serta perpindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua dan segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas tanah dan bangunan rumah dari pihak pertama dan kepada pihak kedua dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua. Selanjutnya ada pasal 8 mengenai pajak, iuran, dan pungutan, bahwa hal-hal tersebut masih tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama. Dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya, semua hal tersebut akan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua setelahnya. Selanjutnya ada pasal 9 mengenai masa berlakunya perjanjian, bahwa perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya pihak pertama, atau karena sebab apapun juga. Maka para ahli waris atau pengganti pihak pertama wajib menaati ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini. Dan pihak pertama mengikat diri untuk melakukan segala apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini. Selanjutnya pasal 10 mengenai hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Dan terakhir, pasal 11 mengenai penyelesaian perselisihan, segala akibat dari perselisihan ini, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor kepanitiaan pengadilan negeri Depok. Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian ini ditandatangani di Depok pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh pihak pertama yaitu Rizky Willy Kurniawan dan pihak kedua Muhammad Hussein Hanif disertai dengan para saksi yaitu Septia Salihah Utami dan juga Khalid Ahmad Syaifullah. Sekian mengenai surat perjanjian jual beli. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan surat perjanjian sewa menyewa. Terima kasih. Ya, berikut adalah surat perjanjian sewa menyewa bangunan. Yang bertandatangan di bawah ini, nama Khalid Ahmad Syaifullah, NIK 327 6013 1039 0001. Jabatan Direktur Keuangan PT Training for Life yang beralamat di Perumahan Maharaja Depok, Blok F, Garing 12A, Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam hal ini bertindak untuk dan nama PT Training for Life yang selanjutnya akan disebut sebagai penyewa. Nama Septia Salihah Utami, NIK 317 419 500 195 0002 yang beralamat di Jalan Intan RSPP RT 10 RW 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pemilik. Pemilik dan penyewa dengan ini berjanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1. Status kepemilikan bangunan. Ayat 1. Pemilik menyatakan bahwa tanah seluas 900 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 390 meter persegi yang terletak di Jalan
Komsai Raya RT 05 garing RW 0901, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 01, 04, 06, 04, 3, 01235 atas nama Septia Salihah Utami adalah benar-benar miliknya dan satu-satunya yang punya hak penuh untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain. Ayat 2, bahwa pemilik tersebut hendak menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Pasal ini kepada penyewa dan penyewa menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah dan bangunan tersebut. Pasal 2, jangka waktu. Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh pemilik dan penyewa. Pasal 3, biaya sewa. Biaya sewa tanah dan bangunan beridentitas sebagaimana tercantum pada pasal pertama, perjanjian ini adalah sebesar 1.500.000.000 rupiah untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini. Pasal 4, sistem pembayaran. Ayat 1, penyewa dan pemilik sepakat bahwa sistem pembayaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini dilakukan 3 tahap atau 3 kali. Dengan rincian tahap pertama 700 juta rupiah dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh pemilik dan penyewa dan perjanjian ini sebagai bukti penerimaan uang tersebut yang sah. Tahap kedua 500 juta rupiah dilakukan paling lambat tanggal 25 April 2022 dan tahap 3 300 juta rupiah dilakukan paling lambat 25 Oktober 2022. Ayat 2. Pemilik berjanji bahwa selama tanah dan bangunan itu disewa oleh penyewa, maka pemilik atau pihak sewa pun tidak boleh berhak memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun. Pasal 5. Penggunaan bangunan. Ayat 1. Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa-menyewa, penyewa menggunakan tanah dan bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagai kantor dari PT Training for Life. Ayat 2. Penyewa tidak diperkenankan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Ayat 3. Apabila penyewa menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pasal ini maka pemilik secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini. Ayat 4, pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, penyewa berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh pemilik. Pasal 6, tentang pembiayaan. Ayat 1, penyewa menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan, dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya perjanjian sewa-menyewa ini. Ayat 2, terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab pemilik. Baik, selanjutnya pasal 7 mengenai perawatan bangunan. Di ayat 1-nya tuh tertera jelas bahwa penyewa wajib memelihara dan merawat bangunan yang disewakannya sebaik-baiknya, seperti layaknya bangunan milik sendiri atau ongkos atau biaya penyewa sendiri, di mana di ayat keduanya kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa tetap menjadi tanggungan pemilik. Berikutnya di pasal 8 mengenai penyerahan kembali tanah dan bangunan. Jadi di sini penyewa berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat perjanjian ini berakhir. Kemudian di pasal 9 terkait pengalihan, itu di ayat 1-nya selama dalam masa sewa menyewa, penyewa tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali tanah dan bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun, juga tanpa persetujuan tertulis dari pemilik. Kemudian di ayat 2-nya apabila penyewa menyewakan kembali tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa pengetahuan pemilik, maka pemilik secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini. Di ayat ketiganya, pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana pada ayat kedua pasal ini, penyewa berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh pemilik. Berikutnya di pasal 10 terkait kewajiban ahli waris.
Di ayat satunya, perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak. Di ayat keduanya dijelaskan kembali, ahli waris pihak yang meninggal tersebut atau pengganti hak dari masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini. Kemudian di pasal 11, jika terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihannya seperti ini, ayat satunya, apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atau seluruh atau sebagian dari perjanjian ini, maka penyewa dan pemilik sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Kemudian di ayat keduanya, jika penyelesaian secara musyawarah mufakat ini tidak ditemui tidak diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui secara hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penyewa dan pemilik sepakat memilih domisilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian di pasal 12 terkait penutup, perjanjian ini dibuat oleh pemilik dan penyewa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikian, perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam 2 rangkap dengan materi cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk masing-masing pihak. Di sini ada lembar tanda tangannya, yaitu di penyewa, yaitu PT Training for Life, kemudian dari pemilik Septia Selika Utami di Jakarta tanggal 25 Oktober 2011 dengan saksi-saksi yaitu Muhammad Usama Hanif dan Aisyah Wulandari. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait tadi di awal yaitu PPT, kemudian perjanjian jual beli, dan yang terakhir ini perjanjian sewa menyewa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.